Tiga. Selamat malam, Pak Jonathan, selaku dosen pengampu mata kuliah statistik dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan simple random sampling. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok pertama, kenalkan nama saya Christine Febrianti Zebua. Saya Konita Sumaya Fajardini. Dan saya Yohanes Chandra Nugra. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan membahas beberapa konten. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada metode penggunaan, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan, yang keempat ada contoh penggunaan, yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir itu ada sumber. Di sini saya akan menjelaskan definisi para ahli. Menurut Sugiono, teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Menurut Margono, menyatakan bahwa teknik sampel acak sederhana adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Menurut definisi para ahli dan interpretasi, menurut Kerlinger, simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Lalu, menurut kelompok kami, simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak, yang setiap anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dan dilakukan pada anggota populasi yang homogen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes Chandra. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat penjelasan. Yaitu yang pertama, mempunyai daftar lengkap setiap anggota pada suatu populasi. Lalu mampu menghubungi ataupun mengakses setiap anggota populasi bila mereka terpilih. Lalu memiliki waktu dan juga sumber daya yang cukup dalam mengumpulkan data dari ukuran sampel yang memang dibutuhkan. Lalu ada metode penggunaan. Cara melakukan pengambilan simple random sampling ada 4 langkah, yaitu yang pertama adalah tentukan populasinya. Mulai dengan menentukan populasi yang ingin dipelajari, karena penting untuk memastikan bahwa kami memiliki akses ke setiap anggota populasi, sehingga dapat mengumpulkan data dari semua orang yang dipilih melalui sampel. Yang kedua yaitu menentukan ukuran sampel selanjutnya. Perlu memutuskan seberapa besar ukuran sampel kami. Meskipun sampel yang lebih besar memberikan kepastian statistik yang lebih baik sampel tersebut, juga memerlukan biaya lebih besar dan memerlukan lebih banyak pekerjaan. Ada beberapa cara potensial untuk menentukan ukuran sampel. Namun salah satu cara paling sederhana adalah dengan menggunakan rumus dengan interval kepercayaan dan tingkat kepercayaan yang diinginkan, perkiraan ukuran populasi, dan standar yang diinginkan untuk mengukur populasi. Lalu yang ketiga adalah pilih sampel secara acak. Hal ini dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara metode Lotter atau angka acak. Dalam metode Lotter dapat mengambil sampel secara acak dengan menggunakan program komputer yang akan mensimulasikan tindakan yang sama. Dalam metode bilangan acak, memberikan nomor kepada satu individu. Lalu yang keempat, ada kumpulkan data dari satu sampel praktik. Untuk memastikan validasi
validitas penemuan penelitian, perlu memastikan setiap individu yang dipilih benar-benar berpartisipasi dalam penelitian. Jika ada yang keluar atau tidak berpartisipasi karena alasan yang terkait dengan pertanyaan yang diteliti, hal ini dapat membuat temuan kami mungkin tidak valid karena kurangnya keterwakilan kelompok. Lalu ada metode pemilihan sampel. Yang pertama dengan metode Lotter, setiap anggota populasi diberi nomor. Kemudian setelah itu nomor dipilih secara acak. Pemilihan acak ini bisa menggunakan cara seperti undian atau arisan. Nomor yang terpilih secara acak tersebut mewakili anggota populasi yang berpilih. Contoh, pengambilan nomor undian atau arisan. Yang kedua dapat menggunakan random number generator atau kalkulator Excel dengan rumus. Lalu ada metode pemilihan sampel. Yang ketiga ada metode pemilihan sampel dengan cara TAR. Pada dasarnya untuk menjaga agar peluang terpilihnya satu sampel secara acak, maka digunakan metode angka random atau TAR untuk menentukan sampel pertama. Angka yang terpilih adalah angka dari salah suatu elemen populasi yang sudah terdaftar pada kerangka sampel. Selanjutnya untuk menentukan sampel yang akan terpilih berikutnya digunakan metode-metode yang akan kita bahas di bawah. Langkah-langkah memilih sampel seharusnya mengikuti langkah kaidah berikut. Yang pertama, siapkan kerangka sampel. Yang kedua, siapkan sampel angka random. Menentukan metode pemilihan sampel yang akan digunakan. Oke, jadi di sini ada contohnya dari tabel angka acak ini sendiri. Misalnya kita mau jumlah data yang mau diambilnya itu ada 50. Di sini berarti kita ambil yang pertama ada 54, 15, 85 sama 6105. Nah, untuk K-nya sendiri itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nah, terus jadi nanti tinggal si 54-nya ini dikurangi 1 kali 50. Berarti 54 kurang 50, 4. Terus nih yang kedua itu ada 15. 15 dikurangi 0 kali 50. Berarti 15 kurang 0 sama dengan 15. Jadi sampel yang terpilih itu nomor 4, 15, 35, 11, sama 5. Ini untuk contoh pengambilannya. Nah, kelebihan dari metode simple random sampling ini yang pertama, itu nggak membutuhkan informasi tambahan pada kerangka sampel seperti wilayah geografis dan lain-lain. Selain itu, daftar lengkap elemen populasi surveinya dengan informasi yang akan diteliti. Jadi nggak perlu informasi lengkap-lengkap banget. Yang kedua itu, rumus yang digunakan itu relatif lebih mudah daripada metode sampling lainnya. Yang ketiga, mudah diterapkan untuk populasi kecil. Karena random sampling ini kan kayak tadi ya, ada lotre, ada undian, berarti masih gampang lah bisa diterapin. Masih bisa pakai tabel random juga. Nomor 4, statistik yang dihasilkan dari sampel seperti mean dan variasi cenderung memiliki properti statistik yang baik. Ini memudahkan analisis dan interpretasi hasil. Selanjutnya itu kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya itu bisa jadi mahal karena nggak mungkin kejadian itu populasi besar karena semua elemen harus diidentifikasi sebelum diambil sampel. Jadi kebalikan dari yang tadi, untuk populasi kecil mudah diterapkan, justru yang populasi besar sulit. Yang kedua itu biayanya itu bakal lebih mahal jika sampel yang diambil tersebar secara geografis. Yang ketiganya itu persyaratannya sulit terpenuhi karena kan tadi syaratnya harus homogen juga. Yang keempat, tidak cocok untuk data yang tersebar di ruang geografis yang luas karena sampelnya jadi banyak juga. Nah, ini untuk contoh penerapan dari metode simple random sampling di bidang teknik sipil, khususnya di proyek konstruksi. Ini kami menggunakan jurnal yang judulnya itu faktor-faktor penyebab change order pada proyek konstruksi gedung. Jadi, yang pada intinya itu, pada pelaksanaan proyek itu bakal terjadi perubahan-perubahan atau change order, baik pada awal, pertengahan, maupun akhir pelaksanaan proyek. Dan di perubahan itu bisa datang dari pihak-pihak yang terlibat, mulai dari owner, konsultan, sama kontraktor. Nah, untuk menganalisis change order ini bisa digunakan simple random sampling. Nah, di sini itu menggunakan rumus perhitungan dari buku Al-Rashid. Di sini dapat terlihat di layar. Nah,
Untuk penyebab change order itu dari 4, owner, konsultan, kontraktor eksternal. Nah, dari penelitian ini yang faktor paling mempengaruhi perubahan desain, gambar tidak mungkin dilaksanakan di lapangan, terus keterlambatan sama kondisi sosial budaya. Dapatkan juga nilai-nilai Kendall, nilai chi-square, nilai chi-square tabel, dan lainnya itu. Nah, kesimpulan dari penggunaan metode random sampling untuk penelitian ini dapatkan kesimpulannya itu. Dari perhitungan min rank diketahui 4 faktor utama yang menyebabkan change order yang sudah disebutkan tadi, yaitu dari owner, dari perubahan desain, terus konsultan itu gambar yang tidak mungkin dilaksanakan, dari kontraktor itu keterlambatan pekerjaan, dan terakhir dari subfaktor paling mempengaruhi itu kondisi sosial budaya masyarakat sekitar proyek. Nah, dari empat penyebab ini ditunjukkan bahwa nilai statistik hitung terbesar yaitu 90,777 itu lebih besar daripada 12,592 dari tabel probabilitasnya sendiri ini. Nah, dapat dilihat juga serta nilai Kendall terbesar 0,473 berada di antara 0,4 sampai 0,999. Dapat dikatakan bahwa tingkat kesepakatan atau kesalahan di antara responden adalah sedang. Nah, kesimpulannya itu, simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak yang anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama dan populasinya itu homogen. Metode random sampling memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan yang sesuai dengan karakter, populasi, tujuan penelitian, dan sumber daya yang tersedia, dan lain-lainnya. Lalu ini ada 5 referensi yang kami gunakan. Ada tiga link dan duanya itu dari jurnal. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai simple random sampling. Untuk pertanyaan yang ingin diajukan, bisa diajukan di Padlet. Linknya itu ada di e-learning. Untuk kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Selamat malam. Terima kasih.